Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada seorang bersuku Aceh. Dialah yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Walaupun bahasanya Aceh, sukunya Aceh, tapi kalau dia tidak ada, maka kita yang orang Melayu tak dapat memahami Quran. Sampai hari ini Bapak Ibu baca Quran terjemah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Riau, mengalir pahalanya kepada dia. Orang yang menerjemahkan Quran berbahasa Melayu itu bernama Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili artinya orang singkel. Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Minasi orang Minas, As-Singkili orang singkel Aceh. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Tarjuman Al-Mustafid. Itulah terjemah pertama ke dalam bahasa Melayu. Satu kebanggaan yang luar biasa. Syekh Abdul Raub As-Singkili punya murid 3 orang yang masyhur. Murid lain banyak, tapi yang terkenal ada 3. Yang pertama namanya Syekh Abdul Muhi dari Pamijahan, Jawa Barat. Dialah pengembang tarekat Syattariyah yang diasas oleh Syekh Maulana Abdullah Syattari dari India. Ada namanya tarekat Naqsyabandiyah yang diasas oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi dari Bukhara, Uzbekistan. Ada namanya tarekat Al-Qadiriyah yang diasas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Irak. Tapi rupanya orang yang menterjemah Quran ke dalam bahasa Melayu ini, dia pengembang tarekat Syattariyah. Maka muridnya Syekh Abdul Muhi dari Pamijahan mengembangkan tarekat Syattariyah di Jawa Barat. Muridnya yang kedua bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Al-Makassari menunjukkan dia orang Makassar. Tajul Khalwati, Tajul artinya mahkota, Khalwati karena tarekatnya 2. Satu tarekat Syattariyah, yang satu lagi Khalwatiyah. Dikembangkannya tarekat Syattariyah di Makassar, ujung pandang Sulawesi Selatan. Tapi Belanda marah karena dia tidak hanya berzikir. Ini menunjukkan orang tarekat bukan hanya memetik tasbih dalam kelambu. Ini menunjukkan orang tarekat bukan hanya berzikir la ilaha illallah, tapi juga orang tarekat memimpin perlawanan melawan Belanda sang penjajah. Akhirnya Belanda marah, maka Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati diusir, dicampakkan ke Cape Town. Makamnya sekarang di Cape Town, South Africa, Afrika Selatan. Dari Sulawesi Selatan ke Afrika Selatan. Ketika Presiden B.J. Habibie sampai ke Afrika Selatan, dia terkejut melihat ada masjid. Ternyata yang mendirikan masjid itu nenek moyangnya, sama-sama orang Sulawesi. Maka diberilah bantuan masjid itu, tegak megah berdiri sampai hari ini. Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati juga mengamalkan tarekat Syattariyah. Murid Syekh Abdul Raub Singkili yang ketiga bernama Syekh Burhanuddin, berasal dari Ulakan, yaitu Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman. Lalu kemudian suatu ketika belajarlah muridnya ini kepada Syekh Abdul Raub As-Singkili. Setelah khatam kaji bidang fikih syariat, dia lanjutkan dengan hakikat tarekat Syattariyah, sampailah dia ke makam ma'rifat al-arif billah, mengenal Allah.
lalu dia pun pulang ke Ulakan. Dikembangkanlah tarekat Sattariyah sampai hari ini. Murid-murid dari Syekh Abdul Raub As-Singkili turun kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, dari Syekh Burhanuddin Ulakan turunlah kepada tuanku. Mereka naik sepeda dari Pekanbaru untuk mengajar di Minas, mengajar orang Minas bersyahadat. Berapa banyak orang Sakai masuk Islam di tangan mereka. Maka Ustadz Somad mengajar siang ini, dijemput pakai mobil mewah, harganya 500 juta. Saya tak tahu harga terakhir. Pakai AC. Dulu tuanku, mursyid tarekat Sattariyah datang naik sepeda dari Pekanbaru ke Minas, mensyahadatkan mereka yang belum masuk Islam, mengajar cara solat, mengajar puasa sunat, mengajar berzikir, mendudukkan maqam zikir, mengajarkan talqin la ilaha illallah. Lalu kemudian mereka pula membangun masjid. Itulah masjidnya kita solat zuhur tadi. Nama masjid itu kecil pendek saja. Ada orang ngasih masjid Al-Ikhlas, ada orang ngasih masjid At-Taqwa, tapi masjid ini namanya pendek saja, Masjid Rahmat. Sesuai dengan bentuknya, kecil saja. Maka Bapak Kapolsek melihat ini tidak muat Masjid Rahmat. Andai dibuat pun di luar tenda penuh, nanti khawatir jalan macet mengganggu lalu lintas. Maka dipindahlah dari Masjid Rahmat ke tanah lapang sepak bola ini, dan ternyata sampai kemari tanahnya terlalu luas, orang kurang banyak. Dan yang memasang tenda pula ini nampaknya biasa memasang tenda untuk pesta dan main bola. Tak tahu dia cara memasang tenda untuk pengajian. Akan datang saya ajarkan. Kalau cara masang tenda untuk pengajian bukan dibuat begini, tapi ada di depan. Jadi yang terlambat datang yang kepanasan. Kalau begini caranya tidak, yang datang duluan kepanasan, yang lambat kedinginan. Tapi yang cepat maupun yang lambat sama-sama dapat pahala. Karena apa? Semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak dikasih nama Masjid Ikhlas? Kenapa tak dikasih nama Masjid Taqwa? Kenapa tak dikasih nama Masjid Mukhlisin? Kenapa dipakai rahmat? Karena kata Nabi, la yudkhilal jannata ahadakum amalahu. Tidak satu pun dari kalian masuk surga karena amalnya. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tak satu pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, kau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kita ini masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena satu, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berpanas-panasan siang ini menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kena panas terik matahari, meleleh keringatnya, meleleh air matanya, disebabkan itu pula lah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul kemari karena mengenang Masjid Rahmat yang didirikan oleh tuanku-tuanku, dan tak putus. Banyak rumah-rumah surau suluk kosong dibuka karena tak ada pelanjutnya. Banyak majlis-majlis pengajian tuanku-tuanku begitu berakhir zaman meninggal tak ada penerusnya. Tapi beruntung Masjid Rahmat 2018 masih ada penerusnya, cucu cicit dari tuanku-tuanku, sampailah sekarang dilanjutkan oleh Tuan Guru, Tuanku Syahrial Alidin MA. Beliaulah yang tadi memberikan kata sambutan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Tuan Guru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau dengan keikhlasan datang kemari menjelaskan hukum-hukum tasawuf, pembersihan hati. Apa tasawuf itu sebenarnya? Sekarang banyak di internet ejek mengejek, tasawuf sesat, tasawuf batil. Abdul Somad itu berpahaman tasawuf, tasawuf itu bid'ah. Tasawuf tak lain tak bukan diambil dari ayat Quran. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan, jalan fujur, jalan tak baik, jalan kotor, jalan dosa, jalan hitam, wa taqwaha, jalan baik, jalan bersih, jalan lurus, jalan cahaya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jati dirinya, mensucikan dirinya, mensucikan rohnya, mensucikan hatinya. Qad khaba man dassaha. Sia-sialah orang yang sudah mengotori hatinya. Maka tasawuf mengajarkan tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Hati ini mesti dibersihkan dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur, sombong, busuk hati. Setelah hati bersih, diisilah dengan ridha, qanaah, tawakal, zuhud, zikir. Setelah hati diisi zikir, sampailah orang ke maqam tajalli. Allah menampakkan cahayanya, ma'rifah. Ditanya kepada Imam Al-Ghazali, hai Ghazali, ya, setelah engkau berkhalwat bersunyi-sunyi bersama Allah berzikir selama 11 tahun di pojok zawiyah Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah, bagaimana bentuk ma'rifah itu wahai Ghazali? Imam Ghazali menjawab, ma'rifah itu bukan kata-kata, ma'rifat itu bukan tulisan tinta pena di atas kertas. Apa itu ma'rifah? Nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi 'abdih, cahaya yang ditembakkan Allah ke dalam hati seorang hamba. Kalau sudah ditembakkan Allah cahaya itu, maka terang benderanglah dia. Itulah yang selalu kita minta malam tahajud, doa diajarkan Nabi Muhammad, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, pandanganku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya, wa an yasari nura, bagian kiri cahaya, wa min amami nura, bagian depan cahaya, wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya, wa min fawqi nura, bagian atas cahaya, wa min tahti nura, bagian bawah cahaya, wa ja'alli nura, berikan aku cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tak diberi cahaya, fama lahu min nur, maka dia tak akan mendapatkan cahaya. Orang yang bisa menengok bukan karena matanya terbuka. Saya bisa melihat ada bapak, ada ibu, ada orang, ada tiang, ada manusia, ada pokok kayu, bukan karena mata terbuka. Siapa yang berkata bisa melihat karena mata, nanti malam datang kemari, buka mata selebar-lebarnya, tidak akan nampak apa-apa. Kita melihat bukan karena mata, tapi kita melihat karena ada cahaya. Kalau sudah cahaya tak ada, itulah hukuman yang paling hebat. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Yang pertama kali hukuman diturunkan Allah ke dalam hati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Sakit bukan hukuman. Boleh jadi karena sakit Allah sayang, Allah ingin menghapuskan dosa. Miskin bukan hukuman. Boleh jadi dengan miskin Allah ingin mempercepat hisab di akhirat. Tapi yang hukuman adalah ketika hati terkunci, tak ada cahaya. Khatamallahu ala qulubihim, hati dikunci. Setelah hati terkunci gelap, wa ala sam'ihim, telinga tertutup, pekak tuli, tak bisa mendengar ceramah. Wa ala absarihim ghishawah, mata pun tertutup, tak bisa menengok apa-apa. Maka yang sudah ikut berzikir bersama majlis tuanku di Masjid Rahmat, yang sudah ikut pengajian, lanjutkan. Yang masih belum ikut, berusahalah ikut, karena ini warisan turun-temurun dari Tuan Syekh Abdul Rauf Singkili sampai kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, sampai kepada tuan-tuan guru. Sampailah hari ini masih hadir tuan guru kemari. Maka ini kesempatan kita untuk belajar. Sampai masanya nanti orang tak punya guru untuk belajar, tak ada guru tempat bertanya, bingung sendirian, baca sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Kalau ditanya tak ada gurunya, kau siapa gurumu? Guruku Google sama YouTube. Tak bisa. Kita mesti berguru nyata, ada manusia, ada ijazahnya,
aku ijazahkan zikir ini kepada engkau. Cara mengamalkannya begini: man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak ada guru, setanlah gurunya. Kalau sudah berguru kepada setan, disesatkan. Ikut kelompok zikir belum tentu selamat, karena boleh jadi guru bukan mursyid, tak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Disangka bisikan Tuhan, rupanya bisikan hantu. Karena dalam dunia spiritual, antara Tuhan dan hantu tipis setipis kulit bawang. Datang berbisik ke telinga, hai Abdul Somad, berhentilah kau sembayang, kau sudah kuangkat jadi waliku, kau tak perlu lagi berzikir, karena ku jamin kau masuk surga. Inilah dia Tuhan, rupanya hantu. Tuhan. Maka berguru supaya bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beruntung mertua yang punya guru, bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Isra Mi'raj tidak langsung kepada Allah, tapi dibawa oleh mursyid penunjuk jalan. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Ini jamaah bisa datang padahal panas terik, menyengat, rasanya macam di padang Arafah. Tapi kenapa bisa datang? Ini karena apa? Karamah tuanku melimpah rahmat dari masjid rahmat yang kecil. Ternyata jangan sepele dengan masjid yang kecil. Banyak orang mengejek, mengolok-olok. Masjid kecil, tanah lapang tak ada, masjidnya sederhana, siapa yang mau datang nanti? Yang mereka mengejek-ejek, mengolok-olok, tengoklah hari ini, semuanya hari ini datang. Bapak Kapolsek datang, Bapak asisten dari PLT Bupati Siak datang, dari Pemuda Pancasila datang, dari kepolisian datang, dari Danramil datang. Tidak ada yang tak datang hari ini. Yang tak datang hanya orang sakit dan yang mau sakaratul maut saja. Adik-adik dari sekolah datang. Ini mudah-mudahan bukan cabut dari kelas, karena memang sudah pulang sekolah atau izin dari guru. Maka ini yang membuat kita makin yakin bahwa kalau kita buat baik akan dilanjutkan oleh orang baik-baik. Mereka yang mewakafkan tanahnya untuk Masjid Rahmat, saya tak tahu entah siapa namanya, tapi tadi saya diminta jadi imam sholat zuhur. Dilanjutkan tuanku, tuan guru membaca doa, mengalir pahalanya. Sampai hari ini saudara-saudara kita dari suku Melayu tua, suku Sakai yang dulunya belum masuk Islam, masuk Islam. Anak cucu mereka masuk Islam, maka mengalir pahalanya kepada tuan-tuan guru. Orang-orang yang mengejek ulama tasawuf, yang mengejek ulama tarekat, apa itu tarekat? Bid'ah. Apa itu tarekat? Mari tunjukkan kalian berapa orang non muslim yang sudah kalian islamkan. Tarekat Naqsabandiyah mengislamkan suku Sakai, tarekat Naqsabandiyah mengislamkan suku Akid, tarekat Syattariyah mengislamkan suku Sakai Minas. Yang belum paham Islam dipahamkan, mereka datang dengan susah payah. Sedangkan engkau yang mengejek tarekat, apa yang pernah kau buat untuk agama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meluruskan pemahaman agar kita benar dalam pandangan Allah, membenarkan pandangan agar kita tidak keliru menilai orang. Karena ketika kita katakan orang, hai pelaku bid'ah, hai pelaku bid'ah, ternyata dia tidak bid'ah, tak sepakat ulama tentang bid'ah, maka saat itu kita sedang memasukkan orang yang mestinya soleh ke dalam neraka. Karena ketika kita berani mengatakan hai pelaku bid'ah, bid'ah dolalah finnar, maka sudah memasukkan orang ke dalam neraka, memicu permusuhan, menanamkan perkelahian, merusak hubungan ukhuwah Islamiyah. Siang ini yang rekat, yang retak kita rekat kembali, yang patah kita sambung balik, yang rusak kita perbaiki, yang kusut kita urai, yang beku menjadi mencair. Maka siang ini pulang dari majelis ini, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum menikah diberikan Allah jodoh yang baik, soleh dan solehah. Yang sudah menikah belum punya anak, diberikan Allah anak-anak yang hafal Al-Quran, insyaAllah. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, berdasarkan sampai pada akhir hayatnya.
yang ada sakit-sakitnya diangkat penyakitnya sehingga sehat walafiat insyaallah. Andai ajalnya sampai, Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, zikir kami ketika mengucapkan nanti kalam yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik yang di lapangan maupun di bawah tenda, baik yang dalam kepanasan maupun basah karena air, karena kipas angin ini membawa air tumpah, semuanya insya Allah mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita kemari, hikmah yang dapat diambil, saya ringkas menjadi 5. Yang pertama, kenapa Ustadz tidak sebut 4? Nanti kalau saya sebut 4 disangka kampanye calon gubernur. Kalau saya sebut 2 nampaknya pro nomor 2. Kalau saya sebut 1 nampaknya pro nomor 1. Saya sebut 5 semuanya dapat. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, hai Abdul Somad, tuan-tuanku dulu sudah mengajar ke Minas, kau mengajar kemana saja. Aku sudah ceramah ke Sarolangun, aku sudah ceramah ke Tapanuli Selatan, aku sudah ceramah ke Pontianak. Kau ceramah naik pesawat, kau ceramah dijemput naik pesawat. Mereka datang membawa ayat Allah, naik sepeda, berpeluh keringat. Hari ini kau kepanasan, belum ada apa-apanya. Hari ini saya sedang mengukur bayang-bayang, mengukur diri, bahwa kita dibandingkan Syekh Burhanuddin Ulakan, dibandingkan tuanku-tuanku, tuan guru, amal kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Oleh sebab itu sampai masanya nanti kita mati menghadap Allah, jangan sampai merasa amal sudah banyak padahal belum ada seujung rambut mereka. Siang ini saya benar-benar merasa bahwa amal belum ada apa-apanya. Panas terik, jangan-jangan jamaah jauh lebih mulia daripada engkau Abdul Somad. Engkau enak saja ceramah berlama-lama karena di depanmu ada kipas lengkap dengan airnya, karena kau di atap, jamaah tak ada, langsung mendengar. Mereka jauh lebih mulia, maka jangan pernah melihat diri lebih mulia daripada orang lain. Nampak orang tua, bapak jauh lebih mulia, ibu jauh lebih mulia. Aku belum tentu umurku sampai macam bapak dan ibu. Nampak anak-anak, kau jauh lebih mulia anakku, kau belum ada dosa, sedangkan aku sudah bergelimang dosa. Nampak orang yang belum Islam, kau sekarang tak Islam, tapi kalau Allah kasih hidayah, kau bersyahadat, maka kau masuk Islam dan engkau bersih. Diulang lagi dari nol, bersih sebersih-bersihnya, sedangkan aku bergelimang dosa. Hari ini kita sedang mengukur Abdul Somad Ustadz yang berceramah, mengukur dirinya tak ada apa-apa. Jamaah mengukur diri, kita belum ada apa-apa. Yang kedua, Masjid Rahmat didirikan di tepi jalan, tak pernah kosong. Setiap saya lalu lalang di Minas, saya pernah beberapa kali mampir di Masjid Rahmat. Mau sholat subuh singgah Masjid Rahmat, pulang pengajian malam isya singgah di Masjid Rahmat. Masjid Rahmat tak pernah kosong. Lintas Sumatera, orang mau ke Sumatera Utara, Medan, singgah di Masjid Rahmat. Dari Medan Aceh mau ke Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, singgah di Masjid Rahmat. Inilah orang yang bertuah, tanahnya tak luas, tanahnya tak banyak, tapi barokah rahmat turun. Belajar kita, bapak-bapak yang punya sawit banyak, tak ada orang mati bawa kebun sawit. Ibu-ibu yang punya banyak karet, tak ada orang mati bawa kebun karet. Rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar tinggal, tak ada satupun yang akan dibawa. Tapi kalau ada kau wakafkan tanah, ada kau wakafkan tanah untuk masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu Masjid Rahmat itu jelek sekali, sekarang catnya bagus, keramiknya baru, atasnya pula pakai Sunda plafon. Saya pun tadi sholat nyaman, ada pula tenda warna-warni di dalam. Sajadahnya juga banyak yang baru. Tak tahu entah hamba Allah yang mana yang ringan tangannya bersedekah. Ini semua kebaikan-kebaikan. Kalau kau tak sanggup wakaf tanah, maka bangun pembangunan masjid. Kalau tak bisa beri semen, berikan batu bata dan kerikil. Kalau tak juga sanggup, ikut makmurkan solat berjamaah. Solat berjamaah pun tak sanggup, mati saja dah.
ngasih tanah tak mau, ikut ngasih semen tak mau, tinggal sholat saja pun tak mau. Tak layak kau hidup di atas muka bumi Allah, makan dari Allah, minum dari Allah, bernapas dari Allah, tapi menyembah Allah, mengagungkan agama Allah, mengumandangkan asma Allah, tak mau kau lakukan. Masjid Rahmat masih tegak berdiri, tiap hari tak pernah kosong dari mobil, singgah lalu lalang mobil. Tapi tak semua yang singgah di Masjid Rahmat untuk sholat, banyak juga yang singgah hanya untuk kencing saja. Bolak balik singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, keterangan kencing, 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 kencing. Maka tulis besar-besar baleho di depan Masjid Rahmat, singgahlah ke Masjid Rahmat, bantulah pembangunan sumbangan. Masjidnya sudah tegak berdiri, tapi masih ada tanah kosong kiri dan kanan. Dirikan MDA, buatkan sekolah anak belajar Quran. Kalau tidak, anak-anak kita akan buta huruf Al-Quran, tak pandai membaca Quran, tak pandai bahasa Arab. Padahal solatnya pakai bahasa Arab, solatnya pakai ayat-ayat Quran. Buat sekolah MDA. Balik dari sini, kalau perlu galang dana, bukakan kotak-kotak. Tapi saya yakin tidak ada penyebaran kotak. Saya lihat, kenapa? Karena memang jamaah Minas tidak mau nyumbang pakai kotak, mereka langsung transfer ke nomor rekening saja. Buktinya tak ada kotak. Kalau ada kotak, tentu dia bagi semua kotak. Untuk apa? Untuk pembangunan, buatkan sekolah. Di samping itu nanti buatkan sekolah. Ini anak-anak muda yang jago bersilat. Coba datang kemari 4 orang melompat saja, pesilat jadu. Iko namanya harimau lalok. Laloknya je bentuk itu, apa lagi kalau nyo jago. Kasih ko ampe orang memegang ampe sudut sorban ambo hadiah dari harimau lalok. Pasilet tak memutar, melumpet dari situ langsung. Wah, tu baru pasilet namanya. Nah, bawa ke tengah jamaah tu. Duit yang terkumpul akan kita buat sekolah MDA di samping Masjid Ar-Rahman. Duit Ustaz duluan, sini dulu. Menyesal bawa dompet tadi. 1, 2, 3, sampai 5. Tak banyak, duit 2.000 aja. Itulah nanti modal utama untuk beli semen, untuk beli batu bata. Jalankan keliling, bawakan. Kalau perlu buka pula sorban yang lain, buka lagi. Tapi hitung, 5 yang disebar, 5 juga balik. Jangan sebar 5 balik ampe. Ini tidak ada inisiatif panitia. Panitia tak pernah minta duit. Ini Ustaz Somad lancang ini. Ini ide saya saja, supaya tablik akbar siang ini tak sekedar tablik akbar selesai, tapi kita ingin juga berwakaf, berbuat baik untuk Masjid Rahmat. Masjid Rahmat tak perlu diperbaiki, sudah bagus. Masjid Rahmat tak perlu ditambah, sudah cantik. Tapi anak-anak kita akan sekolah agama di samping Masjid Rahmat nanti, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambo takbir Allahu Akbar itu supaya yang lalok, yang tidur terjaga. Karena biasanya kalau adakan penggalangan dana, banyak yang pura-pura tidur. Begitu dibuka dompet, lama buka dompet. Nyari apa bang? Mencari pati murah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapkan wakaf terbaik, serahkan. Kita hari ini memang betul-betul belajar, tidak hanya ceramah-ceramah, tapi langsung belajar. Bapak-bapak yang jualan es krim juga, wakafkan duit 5.000 perak pun tak apa-apa. Untung hari ini dibagi, itu yang akan dibawa mati. Duit banyak, ibu yang punya cincin, dapat gaji 13, beli cincin. Dapat gaji, beli cincin. Duit SPPD, beli cincin. Uang tunjangan, beli cincin. Mati cincinnya tinggal, diambil suami untuk kawin lagi. Maka yang tak ada bawa duit, masukkan cincinnya ke situ. Tapi yang betul asli emas. Jangan cincin nanti kami bawa ke pasar Ramayana, rupanya imitasi. Orang yang bersedekah cincin imitasi, nanti di akhirat masuk surga, surganya pun imitasi juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedang belajar kepada tuan-tuan guru
yang mendirikan Masjid Rahmat sampai hari ini, Masya Allah. Yang ketiga, apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa masyarakat Minas taat pengajian. Kalau pengajian di masjid malam habis isya ramai biasa, di masjid ramai biasa, karena masjid memang tempat pengajian. Tapi ini tanah lapang. Biasanya di tanah lapang ini dua saja. Yang pertama main bola, yang kedua konser dangdut. Hari ini drone naik ke atas, kamera yang dibawa oleh lalat raksasa ke atas, capung, tunjukkan kepada seluruh alam, begini orang Minas pengajian, berpayung-payung, berbondong-bondong. Bisa dibuatkan tebak-tebakan, apakah acara ini di Minas? Ya, acara apakah ini? A, dangdut. B, bola. C, pengajian. Coba buatkan di Facebook, pasti banyak mengatakan ini acara dangdut, pasti banyak mengatakan ini acara kampanye calon gubernur, pasti banyak yang mengatakan ini acara macam-macam. Tapi ketika mimbar ini dibuka, ternyata ini adalah pengajian. Bukan karena ustadznya, bukan karena tuankunya, bukan karena buyanya, tapi juga karena apa? Karena iman orang Minas yang kuat, tak akan goncang dengan apapun. Insya Allah anak cucu kita akan istiqomah dalam la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang keempat, Islam tidak menghilangkan budaya. Maka tadi saya ditunjukkan beberapa kreasi budaya. Sebelum masuk ke Masjid Rahmat, ditunjukkan tentang silat. Anak laki-laki bersilat, anak perempuan pun bersilat. Saya pandai juga silat, silat lidah. Tapi anak-anak kita bersilat. Saya tengok tadi dia menusukkan pisau. Saya sangka pisau-pisau mainan, rupanya pisau betulan. Takut pula saya kalau sempat bocor perutnya tadi, dibawa saya ke kantor polisi sebagai saksi. Tapi ternyata ini latihan, ini penting. PKI yang mau bangkit menengok silat harimau lalok tadi langsung lari pontang-panting, tunggang langgang. Preman-preman yang benci pengajian, ada katanya isu orang gila mau membunuh ustaz, menengok anak muda pandai bersilat, sehat langsung orang gila tak jadi bunuh ustaz. Allahu Akbar. Oleh sebab itu anak-anak muda nafsu bergejolak, hawa nafsu bergelora, libido seksual sedang meningkat, naik ke otak, maka bagus ikut silat. Atlet silat kita dari mana? Ada sekarang namanya 3 olahraga. Pertama berkuda, kedua memanah, yang ketiga berenang. Berenang mahal. Kenapa mahal? Mesti di kolam renang, harganya berapa? Memanah mahal. Saya dikasih 1 busur panah, kata jamaah ini hadiah untuk ustaz. Harga 1 busur panah 1 juta, mahal. Berkuda mahal, 1 ekor kuda 70. 1 kuda, ekor kuda rambut perempuan, 1 kuda 70 juta. Itu kuda yang udah hampir pensiun lagi, yang dibawa lari tak lagi mau lari. Kudanya mahal luar biasa. Tapi pencak silat ini tradisional kita, jangan pernah dilupakan. Ternyata majelis pengajian tuanku di Masjid Rahmat tidak hanya mengajarkan ingat mati. Sekarang banyak pengajian isinya orang-orang tua saja. Judul pengajiannya bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi ternyata pendekar-pendekar dari bumi Minangkabau, pendekar-pendekar Melayu Siak Sri Indrapura datang berkumpul. Lembaga adat Melayu Riau pun datang berkumpul. Tengoklah, mereka 4 orang datang dari Bayak. Nampaknya berat betul duit yang dibawanya. Khawatir pula saya duit kerincing semua isinya. Cobalah tengok, ini duit banyak. Ini yang akan dibelikan pondasi nanti MDA. Tapi saya mohon, jangan undang saya untuk meletakkan batu pertama, karena saya pernah diajak meletakkan batu pertama masjid di Jalan Harapan Raya, sampai sekarang belum selesai-selesai. Trauma saya, setiap lewat situ pucat muka saya. Belum siap juga masjid ini lagi. Tapi nanti setelah tegak MDA berdiri kokoh, undang saya peletakan keramik terakhir. Berikut ini peletakan keramik terakhir oleh Al-Haji Abdul Somad LCMA. Barulah kita buat tablik akbar di Minas, tepat di halaman Masjid
rahmat dengan perluasan tanah, dengan MDA, sehingga anak-anak kita bisa sekolah agama insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kelima, pelajaran yang terakhir adalah mari kita jaga jamaah. Salat berjamaah melimpah ruah tadi sampai ke jalan. Puasa berjamaah di bulan suci Ramadan. Haji berjamaah di padang Arafah. Bersedekah berjamaah langsung praktek hari ini. Tengok anak-anak sekolah pun memasukkan duit, melempar duit semuanya. Pandanglah Bapak Ibu, masukkan. Yang masukkan duit 100 juta di akhirat nanti dapat naungan di padang mahsyar. Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Di akhirat nanti tak ada tenda, di akhirat tidak ada atap. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Orang di akhirat nanti berterbangan, tak ada yang bisa menolong. Panas terik, matahari ada yang seperti tenggelam di keringatnya sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher karena panas yang luar biasa. Lalu di mana orang bernaung? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Sodakoh inilah tempat kita bernaung. Kalau ada yang bersedekah 100 juta, kalau ada orang yang bersedekah 100 juta, maka dia akan bernaung di bawah flyover tebal macam flyover di Sudirman, itu 100 juta. Kalau ada yang bersedekah 10 juta, itu tebal atapnya macam Sunda Plafon Masjid Rahmat. Kalau ada yang menyumbang 100 juta, itu tenda triplek lah. Kalau ada yang menyumbang 10.000, itu 2 biji koran Riau Pox sama MX. Itulah yang akan menaungi dia di akhirat. Kalau ada yang 2.000 perak, itu kencing aja, kencing di kamar mandi. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Begitu keluar dari kamar mandi mengasih duit 3.000, marah penjaganya. Berapa nih? 3.000. Kamu kan buang air besar. Iya, tapi air kecil kan ikut juga tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau masuk surga 5.000 perak, sedangkan parkir di Mall SK aja sekarang 10.000 2 jam. Masa mau masuk surga 5.000 perak? Ini semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanah kau lebar, tinggal. Mobil kau besar, tinggal. Tanah yang banyak, tuh siapa yang punya kelapa sawit, tinggal itu semua. Surat tanah akan dibagi oleh anak. Hari pertama mereka menangis, sayang. Hari kedua mereka mulai ambil remote nonton TV, nampaknya lucu-lucu di TV, dia pun mulai ketawa. Hari ketiga dia mulai buka laci mencari mana STNK dan BPKB. Habis itu dia bawa ke kantor Samsat di Siak. Mau apa ini? Kata pegawai kantor Samsat, mau balik nama. Kenapa nama surat tanah mesti diganti? Kenapa surat mobil mesti diganti? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Surat tanah akan berganti. Bahkan istri pun akan menikah dengan brownies berondong manis. Akhirnya hanya tinggal nama saja, tak lagi ada yang bisa dibawa mati. Orang paling rugi bukan orang sakit, orang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di dunia tapi tak pernah beramal soleh sama sekali. Siang ini semuanya beramal, telinga mendengar, mata menengok, kaki melangkah, duit berinfak bersedekah, otak kepanasan, keringat menetes, air mata bahkan menangis. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Abdul Somad yang sudah mati dimakan cacing tanah akan hidup lagi? Ya, Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, hidup sekali lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hidup balik. Lalu apa yang akan kau bawa? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Sucikan hati dari hasad,
sucikan hati dari dengki, sucikan hati dari busuk hati dengan belajar tasawuf diisi dengan zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati itu ada kerak-keraknya, hati itu ada karat-karatnya. Membersihkan karat dengan asam, membersihkan kerak dengan air, membersihkan hati dengan banyak-banyak berzikir, dipukulkan ke jantung hati, la ilaha illallah, kuat-kuat la ilaha illallah, maka hilanglah penyakit-penyakitnya. Belajar kepada tuan guru, membersihkan badan dengan deterjen, membersihkan pakaian dengan macam-macam, membersihkan halaman dengan sapu, membersihkan hati dengan banyak berzikir, membersihkan hati dengan banyak berzikir, berkhalwat, menyepikan diri, mengkhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita tidak hanya sekedar pengajian, tapi praktek langsung nyata. Nanti akan ditengok oleh mata berapa hasil dari pengajian hari ini. Akan tampak kita ada perbaikan yang luar biasa untuk Masjid Rahmat, untuk lembaga pendidikan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau ada orang ditangkap polisi di lampu merah, mulai dia mengeluarkan HP, menelpon bapaknya, menelpon ibunya, menelpon pamannya, menelpon mamanya, menelpon macinya. Tapi nanti di akhirat siapa yang akan menolong? Yauma yafirul mar'u min akhi, orang akan lari dari akhi, saudara kandung, wa ummihi, ibu kandung, wa abihi, ayah kandung, wa sahibatihi, dari istri, suami lari dari istri, istri lari dari suami, wa bani, anak-anak. Tak ada yang bisa menolong, satu-satunya yang bisa menolong illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus salihat, dan amal-amal saleh. Apa yang membuat kita mau berpanas-panasan ini? Cuman satu, iman. Apa yang membuat kita mau tegak di tanah lapang ini? Cuma satu, iman. Apa yang membuat kita mau datang kemari? Padahal ini jam-jam genting, jam sudah menunjukkan jam 3 kurang 20. Habis makan siang, kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut maka kendurlah urat mata. Mestinya tidur siang. Ibu-ibu yang paling kuat perjuangannya siang sore ini. Kenapa? Berapa sinetron yang hilang sore ini? Tapi dia ikhlaskan itu semua datang kemari. Anak-anak kecil dia bawa. Tak ada khawatir anak akan demam. Insya Allah tak akan ada yang sakit. Kalaupun sakit dia pulang dari sini, sakitnya itu adalah rahmat. Karena dengan sakit itu Allah akan bersihkan dia dari dosa-dosanya insya Allah. Andai pun dia mati balik dari sini, matinya pun husnul khatimah. Berapa kali orang balik dari pengajian diponis kata dokter mati. Bapak umur tak panjang lagi, bapak jangan kena panas, nanti bapak akan sakit, nanti bapak akan mati. Buktinya tak mati sampai sekarang. Malah dokter yang mengatakan mati itu pula mati duluan. Berapa banyak orang yang menyangka tak akan mati, mati. Batuk mati, mancing mati. Kok mancing bisa mati? Ditangkapnya ikan paus, dilarikan ikan paus, mati dia sama-sama pancingnya itu sekalian. Orang katakan tak mati, mati. Minum kopi pun mati. Kenapa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna diminumnya, mati dia. Jadi mati jangan terlalu takut kita pada mati, karena resiko hidup adalah mati. Yang penting adalah apa yang akan kita bawa sesudah kita mati menghadap Allah SWT. Datang lagi 4 pendekar harimau lalok membawa pitih nan alah tak jago. Kurang harimau lalok membawa pitih nan jago. Masya Allah, berapa itu agaknya saya pun tak tahu. Nantilah kita hitung sama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum bis sadaqah. Kalau ada di antara kalian yang sakit, kata Nabi, obati dengan sedekah, obati dengan sedekah. Ada seorang perempuan diponis dokter kena penyakit kista, rahimnya harus dibuang. Kalau rahim dibuang tak bisa punya anak. Apa kata dokter? Ibu sudah kena penyakit kista. Tengok ini putih sebesar duit logam. Kalau ibu dioperasi maka tidak akan bisa punya anak. Mendengar cakap si dokter, si ibu pun menangis karena hilanglah keperempuanannya. Dia tak lagi punya rahim, tak bisa punya anak. Menengok bini menangis, suaminya pun tersenyum.
Kenapa suaminya senyum? Karena kalau ini tak punya anak, dia bisa buka cabang. Ternyata istrinya bersedekah, undang anak yatim sedekah, belikan semen sedekah, belikan batu sedekah, belikan kerikil sedekah, berikan sedekah, sedekah, sedekah. Setelah itu apa yang terjadi? Check up, medical check up, periksa sekali lagi, periksa sekali lagi. Rupanya keajaiban terjadi. Dokter heran dan bertanya, ibu minum apa, makan apa, terapi apa? Ini ternyata penyakitnya hilang. Yang pertama sebesar duit logam, tiba-tiba mengkerut, itu kista mengkerut, 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 hilang. Sekarang istrinya tersenyum, suaminya pula menangis. Kenapa? Batal niat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang sakit-sakit bersedekahlah. Saya sudah bersedekah, kenapa tak sembuh Pak Ustaz? Kurang banyak, tambah lagi sedekah. Tulis nama besar-besar. Jangan tulis nama saya. Tolong Ustaz Somad, jangan tulis nama saya di dinding. Tulis saja hamba Allah. Hamba Allah, saya tak mau riya. Oke, Bapak akan ditulis hamba Allah. Mau nyumbang berapa? 20.000. Sangka hamba Allah 20 juta, upahnya 20.000. Dibukalah amplop, rupanya 20.000 dolar Singapura. Masya Allah, tak boleh kita suuzon, kita mesti husnuzon, bersangka baik kepada orang. Ini semua baik yang ditulis maupun tak ditulis, baik yang namanya diketahui maupun tidak, baik yang nyumbangnya melalui sorban kain hitam ataupun di dalam kotak ataupun di dalam keranjang, pahalanya insya Allah sama. Yang penting sama-sama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panas terik ini belum ada apa-apanya dibandingkan panasnya padang mahsyar. Satu-satunya yang bisa menolong kita dari panas itu adalah banyak-banyak bersolawat. Maka kita selawat kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Ustadz, saya sudah mendaftar umroh 5 September untuk berangkat 25 Desember 2016. Semua administrasi sudah lunas. Akhirnya keberangkatan diundur 5 Januari 2017. Tapi sampai sekarang belum juga diberangkatkan. Bagaimana tindakan saya Pak Ustadz? Datang ke Kanwil Kementerian Agama, tanya mau dibawa kemana hubungan kita ini. Apakah saya lapor kepada yang berwajib? Daftarnya kemana? Kalau dia teraper ONH Plus, maka tanya surat izinnya, selidik punya selidik, cek ke kantor Kanwil Kementerian Agama, bagian urusan haji, tanyakan bagaimana nomor saya, keberangkatan saya. Apakah saya ikhlaskan? Jangan. Karena kalau kau tidak bergerak untuk menegakkan hukum, maka orang akan mempermain-mainkan hukum. Tidak boleh. Kalau ada orang selalu mengajarkan ikhlaskan aja, sabar aja, inilah yang membuat penjahat merajalela. Kalau bini kita dilarikan orang, sabar. Anak kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, goblok. Islam ini agama hukum. An-nafsu bin nafsi, kalau nyawamu dihilangkan, hilangkan juga nyawa dia. Wal ainu bil aini, kalau matamu dicucuk orang, cucuk juga biji mata dia. As-sinnu bis sinni, kalau gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Wal juruha qisas, kalau pipimu dilukai orang, lukai juga pipi dia. Bawa dia ke hukum, laporkan dia ke Polda. Faman afa wa aslaha, tapi setelah itu dia mau minta maaf dan dia mau berdamai, dia mau ganti rugi, fa ajruhu 'ala Allah, Allah yang akan memberikan balasan. Ingat, kalau orang baik diam, orang yang jahat merajalela. Kalau orang baik diam, orang yang jahat akan merasa dirinya benar. Karena merasa dirinya benar, saya benar, saya benar. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Banyak.
Bagaimana caranya menyadarkan suami-suami yang membiarkan istrinya menampakkan aurat setiap hari dan tidak sedikit pun merasa malu? Tolong rekam, nanti share, like and share. Oke, kita kasih kode 1, 2, 3. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus, laki-laki yang membiarkan istrinya, anak gadisnya keluar rumah pakai baju you can see, kamu can bisa si menengok, kamu bisa menengok ketiak bini saya. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu? Orang yang membiarkan anak gadisnya duduk-duduk di ruang tamu dengan anak lajang. Pak, saya duduk dengan anak bapak. Iya, duduklah, berzina, silakan berzina, bawa. La yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga dayus. Orang yang tak ada cemburu kepada adiknya, kepada kakaknya. Udah 1 menit. Upload ke Instagram. Bapak-bapak, laki-laki, sekali langkah lagi mau masuk pintu surga, tak jadi masuk surga. Gara-gara apa? Karena membiarkan adiknya, anaknya, kakaknya. Alhamdulillah, di Minas anak-anak kecil pun jilbabnya panjang. Di Minas tengok tuh anak ustaz kecil rambutnya panjang tapi tak nampak. Kenapa? Berjilbab panjang. Kenapa berjilbab panjang? Karena emaknya berjilbab panjang. Bersyukur, alhamdulillah. Bapak-bapak yang laki-laki, bersyukur kalian pak, istri kalian menutup aurat. Kalian yang perempuan, bersyukur kalian bu, suami kalian ikut pengajian. Tapi kalau dapat kalian laki Fir'aun, na'udzubillah. Oleh sebab itu yang belum menikah, yang lajang-lajang, carilah perempuan yang soleha. Hanya istri soleha. Kalau sampailah dapat kalian tidak menjaga kehormatan, na'udzubillah. Ustaz Somad ini keras sekali cerita tentang jilbab. Jangan-jangan anaknya pun tak pakai jilbab. Saya beritahu anak saya laki-laki. Jangan-jangan adiknya pun tak pakai jilbab. Saya kasih tahu adik saya namanya Jamaluddin, laki-laki juga. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Apa hukum sekelompok masyarakat pada saat pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri Adha? Kelompok tersebut berbeda merayakan Idul Fitri sehingga membuat persatuan umat agak goyang, menimbulkan opini negatif. Ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemimpin. Pemimpin itu siapa? Ulama. Saya taat kepada Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan saya di Komisi Fatwa. Komisi Fatwa itulah yang menetapkan Idul Fitri, Idul. Mari kita bersatu bersama, kita jaga keutuhan ini. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Adapun sebagian tarekat itu tidak ikut, itu tidak semua tarekat. Bukan semua tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini banyak cabang-cabangnya. Tarekat ini tidak satu mursyidnya. Sekelompok kecil itu yang diupload besar-besaran oleh TV. Karena TV hanya memberitakan berita yang sensasi, hoax. Hati-hati dengan hoax. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Watawasau bil haq, dia robah jadi watawasau bil hoax. Carilah mursyid yang alim. Kalau ada mursyid yang tak solat, jangan ikuti. Ikutilah mursyid yang belajar agama. Ikutilah mursyid yang tetap tak meninggalkan syariat. Ikutilah mursyid yang tetap puasa Ramadan. Makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz, boleh saya bersuluk? Boleh saya ikut tarekat? Boleh saya ambil baiat? Saya tanya dulu, siapa mursyidnya? Mursyid kami Tuan Guru Fulan, mursyid kami Tuanku Fulan. Ikuti, saya kenal. Ini orang baik, ini orang bersyariat. Hukum Allah bagi manusia yang merusak bumi. Apa hukum Allah bagi manusia yang merusak bumi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir. Ada pohon sidir, daunnya lebar macam itu. Tiba-tiba ada orang bernaung di bawah kepanasan. Tiba-tiba ada kambing bernaung di bawah karena panas. Tiba-tiba datang orang bawa kampak, dia potong pohon sidir. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir tidak ada sebab, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok sidir kau potong,
neraka jahanam tempatmu. Sebatang, bagaimana kalau 100 hektar? Memang tanganmu tak pernah memotong, memang tanganmu tak pernah megang sinsu, memang tanganmu tak pernah megang kampak, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantakkan batang-batang pokok kayu. Lalu duit haram, memotong itu kau bawa ke Makkah, menangis kau di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur. Maka banyak orang balik haji, balik dari Makkah, tak ada perubahan apa-apa. Apa beda haji mabrur sama haji mabur? Haji mabrur ada perubahan. Ibu itu dulu tak pakai jilbab Pak Ustaz, balik haji jilbabnya panjang, mabrur. Bapak itu dulu pelit Pak Ustaz, balik dari haji bersedekah membangun masjid, mabrur. Bapak itu dulu Pak Ustaz sebelum haji bercelana pendek, setelah haji tak bercelana sama sekali, mabrur. Tak ada perubahan sama sekali. Ibu itu dulu Pak Ustaz pelit, bakhil, kedekut, tapi setelah balik dari Makkah, alhamdulillah Pak Ustaz menyumbang di masjid kami waktu acara wirid Yasin kemarin. Berapa sumbangannya? 5.000 perak. Jadilah daripada tidak sama sekali. Ini ada perubahan-perubahan, makin besar perubahan. Mengaji ada perubahan. Makanya saya tak mau ngaji teori, langsung praktek. Mana prakteknya? Langsung duit banyak terkumpul. Inilah yang akan menjadi perubahan sosial di tengah masyarakat. Akan tegak lembaga pendidikan, tanah wakaf, dilebarkan lagi tanah itu. Anak-anak kita akan belajar. Ingat, ini kita terkepung oleh apa? Tahu sendiri, macam-macam mengepung kita. Kalau kita tidak bangkit, anak kita tidak kita selamatkan, pendidikan kita tidak kita kuatkan, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, mati kita menghadap Allah dalam keadaan mereka lemah iman, lemah ekonomi, lemah politik. Ini politik harus dikuatkan. 50 berapa persen tadi? Hanya 55, 54, 56% yang ikut pilkada. Ini tidak jadi nanti pemimpin yang baik naik. Karena beda pilkada dengan pilkabe, tipis saja. Pilkada kalau lupa tak jadi, pilkabe kalau lupa jadi. Oleh sebab itu harus berperan serta. Balik dari sini, ambil spidol, tulis besar-besar tanggal, lupa pula tanggal, 27 Juni 2018 pilkada. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, tengok baik-baik. Gunakan hati, renung baik-baik. Gunakan otak, pikir baik-baik. Gunakan telinga, siapa calon yang mau dipilih. Ini baik, ini baik, ini baik. Pilih yang paling baik. Gunakan mata, tengok baik-baik. Ini baik, ini baik, ini baik. Ini lebih baik. Gunakan hati, tanya tuan-tuan guru, tanya tuanku, istafti qalbak. Itulah gunanya mata hati. Mata buta, mata hati jangan sampai buta. Mata kaki boleh buta, menyipak kepala orang, tapi mata hati jangan sampai buta. Yang buta mata hatinya, na'udzubillah. Disitulah perlunya nur cahaya dari Allah. Setelah itu istikharah, usalli sunnatal istikharah, politik rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung nampak. Kau mau nikah? Ya. Siapa calonmu? Khadijah sama Aisyah. Khadijah sama Aisyah. Istikharah dulu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Salat istikharah. Mana yang nampak nanti? Nikahi itu. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah istikharah. Nampak. Mana yang nampak? Dua-duanya Pak Ustaz. Berarti belum putus istikharah. Alun putih lagi istikharah. Maka istikharah lagi, nampak. Ibu sudah nampak calon yang mau dipilih antara 4 itu? Sudah Pak Ustaz. Mana yang dipilih? Nampaknya gambar ikonan ambo pilih Ustaz. Kenapa gambar itu yang dipilih? Batang ambo dia ginyo, sarung 2, rebana 3 set, surat Yasin, jam dinding. Itu sudah rusak istikharah kita. Apalagi kemarin dia kami undang ke masjid kami sambut, disambutnya kami dengan lagu ya dana ya dana ya dana ya dana, turun 50 juta. Ustaz, sebenarnya jilbab syar'i itu bagaimana? Apa hijab harus sampai seperti yang bisa kita bawa sholat? Hijab syar'i tertutup illa hadza wa hadza, itu saja, tertutup yang lain kecuali hadza muka wa hadza tangan.
zahiruha wa batinuha. Ini boleh nampak, ini boleh nampak. Macam pakaian ibu, macam pakaian ibu, macam pakaian ibu. Wajah nampak, tangan nampak. Syar'i itu sudah. Kaki macam mana? Pakai kaos kaki. Saya mau ke pasar, pakai kaos kaki gimana? Pakai sepatu pun. Wajah nampak, tangan nampak, tapi jangan sempit. Nisaun perempuan, kasiyatun pakai pakaian, ariyatun tapi telanjang. Maaf cakap. Kenapa telanjang? Gara-gara pakaian sempit, celana sampai menjerit paha. Jangan pakai celana sempit. Pakailah baju kurung Melayu, pakailah baju kurung Minangkabau, pakailah baju kurung yang menutup aurat. Apa hukum seorang anak tak bisa menyolatkan jenazah orang tuanya? Apa hukumnya orang haid ke kuburan? Orang haid tidak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh solat, tak boleh iktikaf, tak boleh puasa, tak boleh menetap di masjid, tak boleh masuk masjid. Adapun dia ziarah maka boleh, tak ada salah ziarah, tapi jangan baca ayat. Hanya sekedar salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqdimin nasallahu wa lakumul afiyah. Itu doanya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqdimin nasallahu wa lakumul afiyah. Kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Bapak ibu yang ada duit, buatkan baleho besar-besar macam baleho selamat datang itu, doa ziarah kubur, cetak ke digital printing, ditempel di dekat makam. Bagus, itu untuk menolong orang yang tak hafal doa ziarah kubur. Siapa saja ibu-ibu yang lalu lalang baca walaupun sedang haid. Apa hukumnya mewarnai rambut? Perempuan yang mewarnai rambut tapi warnanya warna inai, warna daun pacar, yaitu coklat tua, boleh, tapi yang menengok suaminya saja. Adapun perempuan yang mewarnai rambut merah, kuning, kelabu, ungu macam pelangi, tapi yang menengok bukan laki dia. Banyak perempuan sekarang berhias bukan untuk lakinya tapi untuk laki orang. Namanya pelakor, pengganggu laki orang. Banyak pula suami berhias bukan untuk istrinya tapi untuk istri orang. Namanya senior, senang istri orang. Maka senior dan pelakor harus taubat. Apa hukumnya orang menunda gaji buruhnya? U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu. U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu. Bayar upah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Siapa yang punya kebun sawit, bawalah duit. Nampak dia berkeringat, sebelum kering bayar. Begitu maknanya, bukan bayar cepat. Supirmu, tukang cucimu, tukang setrikamu, tukang sawitmu, tukang berondolmu, tukang panenmu, tukang cabut pakismu, tukang bersihkan, tukang pupukmu, dia akan menuntut di hadapan Allah. Ittaquz zulma, jangan kau zalimi orang. Setetes keringatnya jangan kau zalimi orang. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Banyak orang menghadap Allah, salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, tapi tak bisa menolong. Gara-gara apa? Gara-gara menganiaya orang. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang mati menghadap Allah, salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, zikirnya banyak, tapi ternyata menganiaya orang, memakan titik puluh keringat orang, mencaci maki orang, menyumpah serapah orang. Habis amalnya diambil orang-orang yang dia aniaya. Kalau Abdul Somad menganiaya 4 rumah, rumah muka, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri, insya Allah selesai. Kalau yang kita aniaya 1 kecamatan, kalau yang aniaya 1 kabupaten, kalau yang kita aniaya 1 provinsi, 6,5 juta penduduk Riau akan menuntut di hadapan Allah. Habis amal kita diambil tukang panen, diambil security, diambil supir. Habis amal kita diambil orang yang kita aniaya.
ternyata amal kita habis, dosa mereka pula ditimpakan kepada kita. Turihat ilaih summa turiha finnar, lalu dicampakkan dia ke dalam api neraka. Inilah orang yang paling malang. Masuk neraka bukan berzina, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka karena menganiaya orang. Bapak ibu yang punya pembantu, punya tukang cuci, punya tukang masak, punya security, punya supir, kalau tidak kita bayarkan, kita akan dituntut sekecil apa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai tadi jam 2, sekarang jam 3, pas 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Botolnya 2 botol pula, paksa 2 jam. Saya sangka tadi menengok panas ini nampaknya kultum aja nih, 7 menit selesai. Rupanya jamaahnya tahan pula, saya pula yang tak tahan. Berdoa kita di akhir majlis. Tadi saya tanya siapa yang baca doa Pak, langsung Ustaz Somad. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya, tapi karena tuan-tuan guru mengaminkan, jamaah-jamaah zikir mengaminkan. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak keturunan yang baik-baik, soleh dan salihah, penghafal Quran ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan dalam waktu yang dekat dan tak kumat lagi selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu. Fayassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini Minas, selamatkan negeri ini Bumi Lancang Kuning dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikanlah Riau pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayahanda kami, wali ummahatina, ibunda kami, wali asatizatina, ustaz-ustaz kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali man sabaqana, orang yang sudah mendahului kami, wali man hadarana, yang hadir di majlis ini, wali man ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.